Halo semua, perkenalkan, nama saya Vita Apriliani Borisinaga dengan NIM 21030101015 dari kelas Agroteknologi 1A, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang jamur mikroskopis dan makroskopis dengan dosen pengampu Ibu Irda Safni, SPMCP PhD. Selamat menyaksikan! Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan jamur ini yaitu sediakan tempe, lalu tempe dipotong menggunakan pisau menjadi beberapa bagian. Setelah menjadi beberapa bagian, masukkan tempe ke dalam toples. Kita dapat menggunakan toples bening agar mudah untuk diamati perkembangannya. Setelah itu, tutup toples menggunakan plastik. Tutup toples dengan rapat dengan cara mengikatnya menggunakan karet. Setelah kita menutupnya, kita dapat meletakkan tempe pada ruangan dengan suhu kamar dan kita dapat mengamati pertumbuhannya selama 3 hari. Pada pengamatan hari pertama, terlihat bahwa jamur sudah mulai tumbuh dan pada toples terdapat uap-uap air. Pada pengamatan hari kedua, terlihat bahwa jamur sudah semakin banyak dan dapat terlihat jelas benang-benang halus pada jamur. Setelah 3 hari, tempe dimasukkan dalam toples dan ditutup rapat dan diletakkan pada tempat dengan suhu 25 derajat sampai 28 derajat Celcius. Dapat terlihat bahwa jamur pada tempe telah tumbuh, di mana jamur ini disebut dengan Rhizopus oligosporus. Jamur Rhizopus oligosporus merupakan kapang dari filum Geomycota. Klasifikasi dari jamur ini yaitu Kingdom Fungi, filum Mucormycota, subdivisi Mucormycomitina, ordo Mucorales, famili Mucoracea, genus Rhizopus dan spesies Rhizopus oligosporus. Di mana jamur ini tumbuh seperti membentuk embun atau awan putih yang dimana bentuknya seperti berikut. Terlihat bahwa pada jamur ini ada benang-benang halus yang dimana benang ini disebut dengan hifa, yang mana hifa ini akan berkembang dan nantinya membentuk miselium. Jamur ini dapat terlihat jelas jika kita mengamatinya menggunakan mikroskop, namun jika dengan kasat mata hanya terlihat benang-benang halus. Pada praktikum makrobiologi kali ini saya menggunakan jamur tiram. Jamur tiram adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homo Basidiomycetes. Klasifikasi dari jamur ini yaitu kerajaan fungi, kelas Homo Basidiomycetes, ordo Agaricales, famili Tricolomatacea, genus Pleurotus dan spesies Pleurotus ostreatus. Jamur ini tumbuh dengan baik pada temperatur 16-30 derajat Celcius dan kelembapan relatif 80-95%. Jamur ini memiliki struktur mulai dari lamela, tudung, batang, dan miselia. Tudung jamur tiram ini dapat berukuran antara 3-14 cm. Dan pada tudung ini terdapat lamela yang berlipat-lipat yang berbentuk seperti insang ikan dan bertekstur lunak. Dan lebar diameter pada jamur ini dapat berukuran antara 5-15 cm. Dan jamur ini dapat tumbuh dengan baik pada pohon-pohon yang sudah lunak dan pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Jamur tiram ini merupakan jamur yang tergolong dalam kategori edible, yaitu jamur yang dapat dikonsumsi dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu juga, jamur ini mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan memiliki rasa yang lezat. Jamur ini mengandung air, lemak, karbohidrat, dan vitamin. Di Indonesia, jamur ini banyak diolah menjadi sayur atau cemilan. Demikianlah penjelasan saya mengenai jamur mikroskopis dan makroskopis. Dari praktikum ini dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, jamur dominan hidup pada tempat yang lembab. Yang kedua, jamur tersusun atas hifa-hifa, yang mana hifa-hifa itu akan berkembang dan membentuk miselium.
Yang ketiga, jamur memiliki berbagai jenis bentuk, dapat berbentuk oval, pipih, bulat, payung, mangkok, dan dapat berbentuk kancing baju. Dan kesimpulan yang keempat adalah, jamur mikroskopis dapat diamati dengan baik jika kita menggunakan mikroskop, sedangkan jamur makroskopis dapat kita amati dengan kasat mata saja. Demikianlah praktikum ini saya buat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.